Shalom God Lovers. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita, layak dipuji, disembah, diagungkan tinggi. Saya mengajak God Lovers pagi hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, kali ini saya mau kasih tema perenungan kita dari pembacaan firman Tuhan dengan sebuah tema rumahku, sekolahku. Pak, kenapa rumahku, sekolahku ya? Tapi mari kita baca firman Tuhan dari konteks bacaan kita hari ini. 2 Timotius 3, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita dalam renungan pagi kali ini. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, terus merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah surat Paulus kepada Timotius, muridnya yang sedang menggembalakan. Nah, waktu saya baca beberapa ayat ini, awalnya terutama pada ayat 14 tuh ya, dikatakan tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Saya waktu itu pikir, ini kayaknya dia mengingat tentang Paulus. Dia berpesan kepada Timotius untuk, hey, ingat ya apa yang sudah aku ajar gitu. Tapi kalau kita memperhatikan dalam konteks berikutnya, ternyata Paulus memberi keterangan di situ, dan di situ kita bisa melihat bahwa ternyata yang dimaksudkan Paulus bukan tentang dirinya. Sebab di situ dikatakan ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nanti kalau kita bandingkan dengan 2 Timotius 1 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 1, kita bisa menemukan bahwa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus adalah nenek dan ibu dari Timotius. Timotius ini ayahnya orang Yunani, tapi ibunya orang Yahudi. Nah, ibunya bernama Eunike dan neneknya dari mami, ya ibu dari Eunike, bernama Lois. Nah, ternyata yang dimasukkan Paulus adalah oma Lois dan mama Eunike adalah orang-orang yang setiap waktu, bahkan dari Timotius kecil, sudah memberikan value, nilai-nilai dari firman Tuhan kepada Timotius. Timotius sudah mengenal hal itu. Nah, ini perenungan saya, saudara. Berapa banyak kita orang tua fokus dengan pendidikan anak kita di sekolah. Berapa banyak kita orang tua yang menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk ngelesin dia fisika misalnya. Dan itu bagus. Ngelesin dia, supaya dia bisa belajar ngatur uang, les keuangan, dan itu bagus. Bagus sekali. Tapi seringkali kita ternyata lupa untuk memberikan anak-anak kita dasar untuk bisa mengerti kebenaran. Jarang mungkin melihat orang tua yang menghadirkan guru agama khusus untuk ngajarin anaknya keagamaan di rumah. Waduh, kekristenan di rumah. Sehingga seringkali kami hamba-hamba Tuhan mungkin ada kalanya dipanggil oleh orang tua salah satu anak yang dibina di pelayanan di gereja dengan titipan. Pak, tolong ajarin dia. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak kita ternyata kurang perhatian ya dengan pendidikan firman Tuhan, nilai-nilai dasar kekristenan kepada anak kita. Kalau nanti suatu waktu kita ada waktu menelaah
seorang wanita bernama Yokebed, mungkin nama yang jarang kita baca. Tapi dia adalah ibunya Musa yang kemudian menjadi ibu susunya Musa. Artinya ibu yang ngurusin Musa di istana Firaun. Kita bisa melihat bahwa ternyata orang tua yang memberikan nilai-nilai firman Tuhan dan kekristenan kepada anaknya merupakan sebuah benteng yang kuat, saudara, untuk masa depan si anak ini. Bahkan kalau kita lihat dalam kasus Timotius, sekitarnya mempunyai budaya yang norma-norma susilanya rendah. Tetapi Timotius tetap mempertahankan apa yang orang tuanya ajarin. Hari-hari ini, dalam perenungan kita pagi ini, saya berdoa, rumah kita menjadi sekolah pertama untuk nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai firman Tuhan untuk anak-anak kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini melalui firman-Mu yang sederhana, kami diingatkan kembali bahwa anak-anak yang Tuhan titipkan di rumah, titipkan untuk kami adalah anak-anak ilahi yang memiliki rencana Tuhan dalam kehidupan mereka kelak. Untuk itu Tuhan, aku berdoa dan kami semua berdoa untuk setiap rumah tangga Kristen yang sedang mengikuti renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar rumah tangga kami bisa menjadi sekolah yang memberikan pendidikan, pengenalan terhadap kebenaran firman Tuhan bagi anggotanya, terutama bagi anak-anak kami. Bapak, terima kasih. Berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya berdoa renungan singkat ini bisa memberkati kita. Amin, saudara. Dan God's lovers, jangan lupa kalau ini memberkati kita, kita juga rindu ini juga bisa memberkati banyak orang, mungkin saudara, kerabat, teman. Untuk itu, jangan lupa ya, bagikan link yang sudah dibuat ini supaya jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.